Ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman dan Pak Suyoto. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A Kecerdasan Buatan UAJY. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai agent kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Giordano Pramodana Larika, NPM 1907 Halo, perkenalkan nama saya Yudi Riko Napitupulu dengan NPM 190710075. Perkenalkan, nama saya Melvin Karnel Kosim dengan NPM 190710082. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Sancia, NPM 190710164. Nama saya Stephen Dita Setiawan, NPM 1907100177. Ya, baik, perkenalan selesai. Sekarang mari kita lanjut ke bagian penjelasan. Ya, oke, bahasan pokok apa saja yang akan kita jelaskan pada presentasi kali ini? Oke, pertama itu ada pengertian agent dan juga agent kecerdasan buatan itu sendiri. Setelah itu, ada penjelasan salah satu penggunaan agent kecerdasan buatan yang kita ambilnya, yaitu short sorting machine. Setelah itu ada PEAS yang itu singkatan dari apa nanti akan dijelaskan, arsitektur agent dan juga tipe agent. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu agent. Menurut Russell dan Norvig, agent itu adalah segala sesuatu yang dapat dipandang, menangkap lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan melalui efektor. Sensor itu akan mendeteksi lingkungannya dan berdasarkan lingkungan itu dia akan bertindak terhadap lingkungannya itu melalui efektornya. Sedangkan agent kecerdasan buatan itu merupakan agent yang ditanamkan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia sehingga agent tersebut dapat berpikir dan melakukan hal-hal yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, ada 4 dasar yang menjadi tolak ukur sebuah agent. Spoiler dikit, ini adalah PEAS ya. Jadi performance measure, environment, action, dan sensor. Nah, selain itu, agent kecerdasan buatan terutama juga dapat dibangun dengan model arsitektur BDI, yaitu belief, desire, dan intentions, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan setelah itu, salah satu contoh agent kecerdasan buatan yang di sini kita ambil ya dalam presentasi kali ini adalah sorting machine. Ya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sorting machine. Sorting adalah proses merangkai benda dalam suatu urutan tertentu dengan jenis atau bentuk yang berbeda yang nantinya akan dibedakan. Dalam artian, ia akan merangkai benda yang sejenis, sekelas dan seragam dalam urutan yang teratur atau sesuai, serta melakukan pengelompokan dan pemberian nama label kepada setiap benda yang memiliki sifat yang serupa dengan sifat yang lainnya. Mesin adalah sebuah rangkaian alat elektronika yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sorting machine adalah sebuah rangkaian elektronika yang diciptakan untuk membantu manusia dalam menyortir atau mengurutkan benda dari yang tidak teratur menjadi teratur dengan cara mengelompokkan benda dengan jenis yang sama. Berikut contoh gambar sorting machine. Performance measure yang merupakan tolak ukur dari kesuksesan derajat suatu mesin. Dari keamanan, sorting mesin terbilang aman karena yang dikerjakan terbilang sedikit dan telah diprogram oleh agen sehingga meminimalisir terjadinya aksiden atau kecelakaan. Legal, cepat, menyortir dengan tepat, menguntungkan. Pemakaian mesin ini menguntungkan dalam berbagai aspek, contohnya dalam segi waktu di mana mesin ini dapat menyortir bahan dengan sangat cepat dibandingkan dengan manusia yang menyortir secara langsung dengan satu persatu barang yang melewati proses. Waktu pengerjaan yang lama dibanding manusia karena tidak memiliki stamina. Karena manusia itu memiliki stamina yang terbatas sedangkan mesin tidak. Dan dalam segi tingkat ketepatan menyortir di mana mesin dapat menjadi lebih teliti daripada ketimbang manusia untuk menyortir dibandingkan manusia dengan jangkauan yang cukup luas. Karena jumlah yang disortir juga cukup banyak. Environment, segala sesuatu yang diketahui oleh agen terhadap lingkungannya, yaitu pabrik dan pegawai. Actuator, yang tindakan yang dilakukan oleh agen. Screen display, seperti menggeser jalur sorting, digunakan untuk mengatur segala aturan atau hal yang nantinya akan dijalankan oleh mesin, seperti menghidupkan atau mematikan mesin yang beroperasi, jumlah material yang digunakan, pengaturan waktu dalam kerja mesin, dan memberikan sebuah peringatan bila terjadi sesuatu yang seperti
kecelakaan atau sebagainya atau ada malfungsi dari mesin. Sensor yang merupakan inputan yang diterima dari agen. Keyboard menginput form yang dilakukan mesin, kamera, laser, dan hypercentral imaging atau pencitraan hypercentral. Saya akan membahas arsitektur agen mesin sortir. Sebelum membahas arsitektur agen, saya akan membahas salah satu struktur agen, yaitu perilaku agen. Perilaku agen adalah tindakan yang dilakukan setelah seseorang memberikan persepsi kepada program. Contohnya, agen memiliki action start, di mana nantinya program akan dijalankan, dan action stop yang akan menghentikan proses kerja program. Kemudian, saya akan membahas tentang arsitektur agen. Sebelumnya, dalam topik pengertian agen sudah disinggung sedikit oleh teman saya bahwa agen dapat dibangun dengan model arsitektur BDI. BDI itu singkatan dari belief atau kepercayaan, desire atau keinginan, dan intention atau kehendak. Kepercayaan adalah pengetahuan atau informasi yang diperoleh oleh agen sehingga agen mengenali struktur kerjanya. Seperti dalam mesin sortir, agen mengetahui benda yang akan disortir dan hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam sortingan. Kemudian ada keinginan. Keinginan adalah sebuah tujuan yang harus diselesaikan oleh agen. Contoh dalam mesin sortir adalah mesin dapat memisahkan benda yang dimasukkan menjadi beberapa jenis yang dapat dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Kemudian yang terakhir adalah kehendak. Kehendak adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan atau keinginan. Agen akan membuat aturan di mana mesin akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang dibuat sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contoh pada mesin sortir adalah jenis bahan yang boleh disorting, bentuk bahan yang disorting, dan ukuran yang dapat disorting. Tipe agen. Tipe agen yang kami temukan pada sorting mesin yang kami pilih adalah goal-based agent, di mana sebuah agen yang berdasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap agent mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan tindakan yang akan atau telah dilakukan. Agen membutuhkan informasi tujuan untuk mencapai situasi yang diinginkan. Contohnya pada sorting mesin yang kami pilih. Sorting mesin yang kami pilih memiliki tujuan untuk memisahkan berbagai jenis benda menjadi jenis yang sama. Jadi, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.